Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai grafik kalor. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, mari kita mulai. Yuk. Pengaruh kalor pada benda. Kita telah mengetahui bahwa pengaruh kalor terhadap benda dapat menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau perubahan wujud. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu membaca dan menganalisis grafik kalor terhadap perubahan yang dialami oleh benda. Dari diagram ini kita dapat mengetahui anak-anak bahwa pengaruh kalor seperti yang telah disebutkan di atas itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau perubahan wujud. Yang mana perubahan suhu dan perubahan wujud ini terjadinya secara bergantian. Artinya kalau benda sedang mengalami perubahan suhu dapat dipastikan wujudnya tetap. Begitu juga sebaliknya, kalau benda sedang mengalami perubahan wujud, maka dapat dipastikan suhu benda tersebut juga tetap. Berikutnya anak-anak, besarnya kalor untuk perubahan suhu dapat dicari atau dihitung menggunakan persamaan atau rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q merupakan kalornya, M itu adalah massa, C itu kalor jenis, delta T adalah nilai perubahan suhu yang terjadi. Sedangkan untuk perubahan wujud kita batasi hanya untuk melebur dan mendidih. Besarnya kalor yang diperlukan untuk proses melebur dapat dicari atau dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Q itu nilai kalornya, M adalah massa, L merupakan kalor leburnya. Sedangkan besarnya kalor untuk peristiwa mendidih dapat dicari menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U. Di mana M itu massa, U di sini adalah kalor didih atau kalor uap zatnya. Nah, anak-anak pada pembahasan kita kali ini, perubahan wujud zat itu hanya dibatasi untuk zat es dan air gitu ya. Jadi kalau melebur berarti dari es menjadi air. Kalau mendidih ya berarti dari air menjadi uap air. Oleh karena itu, maka ada prasyarat ya atau ada syaratnya nih. Untuk peristiwa melebur itu terjadi pada suhu 0 derajat Celcius. Yaitu ini nilai titik lebur esnya. Sedangkan peristiwa mendidih itu terjadi pada suhu 100 derajat Celcius yang menunjukkan nilai titik didih airnya. Berikutnya ada percobaan sederhana. Es batu bersuhu negatif 10 derajat Celcius. Dipanaskan hingga mendidih menggunakan pembakar bunsen seperti gambar di bawah ini. Maka grafik kalor terhadap perubahan zatnya sebagai berikut. Nah anak-anak kita akan mulai membaca grafik dan menganalisisnya ya. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Gini anak-anak, awalnya ada es batu bersuhu min 10 derajat Celcius. Nah untuk grafik tentunya anak-anak kelas 7 sudah belajar juga ya materi grafik di pelajaran matematika. Itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu menunjukkan nilai kalor, satuannya Joule. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu menunjukkan nilai suhu dengan satuan derajat Celcius. Kondisi awal zatnya itu wujudnya es batu ya atau padat gitu ya. Suhunya negatif atau min 10 derajat Celcius. Berarti kalau kita buat kondisi awal itu posisinya di sini anak-anak. Ya, kalian dapat amati. Sebentar coba Ibu coret-coret ya. Nah, ini dia. Kondisi awalnya ada pada suhu min 10 derajat Celcius. Min 10 berarti posisinya ada di bawah 0 ya anak-anak ya. Nah, ini awalnya ketika belum menerima kalor nih anak-anak. Ya, jadi kalornya masih 0 tapi suhunya sudah ada min 10. Kita tulis di sini wujudnya masih es. Kita beri nama titik A, ya ini titik awal. Kemudian es yang bersuhu min 10 itu menerima kalor. Jadi nanti ada
penambahan kalor di sini ya, kalornya bertambah. Nah, pemberian kalor pada es yang bersuhu min 10 derajat Celcius itu digunakan oleh es untuk menaikkan suhu. Kenapa? Karena es yang bersuhu min 10 derajat Celcius itu tidak bisa langsung melebur ya anak-anak. Ingat, titik lebur es itu 0 derajat Celcius. Artinya es kalau mau melebur harus mencapai suhu 0 derajat Celcius dulu. Nah, dalam hal ini suhu esnya kan masih negatif atau min 10. Jadi es belum bisa melebur. Kalor yang diterima oleh es digunakan untuk menaikkan suhunya. Maka gambarnya seperti ini anak-anak. Nih ya. Nah, sampai suhunya naik atau mencapai suhu 0 derajat Celcius. Ini kita sebut sebagai titik B. Jadi proses pertama yang terjadi adalah es mengalami perubahan suhu dari min 10 menjadi 0 derajat Celcius. Ketika es mengalami perubahan suhu, wujudnya tetap. Jadi di titik A wujudnya es, di titik B wujudnya juga tetap es. Tetapi suhunya di titik A min 10, di titik B ini suhu es menunjukkan bernilai 0 derajat Celcius. Nah, proses berikutnya. Titik B ini menunjukkan es bersuhu 0 derajat Celcius. Masih dipanasin anak-anak. Nah, ketika es yang suhunya 0 derajat Celcius menerima kalor, maka proses berikut yang terjadi adalah perubahan wujud. Ini esnya udah punya SIM ya, surat izin melebur gitu ya. Karena suhu es sudah mencapai titik leburnya, yaitu 0 derajat Celcius. Jadi proses berikutnya, panas yang diterima oleh es itu digunakan untuk peristiwa melebur atau perubahan wujud anak-anak. Di mana suhunya tetap di 0 derajat Celcius. Nah ini anak-anak, sampai ke titik C misalnya ya, nih. Ini dia. Di titik C, wujudnya sekarang sudah berubah menjadi air. Tetapi suhunya tetap 0 derajat. Jadi kalian dapat mengamati anak-anak, garis BC ini ya garis yang mendatar menunjukkan proses perubahan wujud. Dari es menjadi air, tetapi suhunya tetap di 0 derajat Celcius. Nah ini anak-anak ya, es batu melebur. Itu ketika mencapai titik lebur esnya, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius. Berikutnya, setelah es melebur menjadi air, ya ini di titik C, air bersuhu 0 derajat Celcius masih dipanasin nih anak-anak. Jadi apinya belum dimatiin, masih terus dipanasin gitu ya. Maka yang terjadi adalah air akan mengalami perubahan suhu. Jadi airnya sekarang mengalami perubahan suhu nih anak-anak. Kenapa nggak langsung mendidih? Nggak bisa. Ingat loh, mendidih itu harus mencapai titik didih airnya, yaitu suhu 100 derajat Celcius. Jadi air yang suhunya 0 derajat Celcius, kalau dipanasin, maka kalor yang diterima digunakan untuk perubahan suhu dulu ya. Nah ini suhunya berubah, ya suhu airnya naik nih anak-anak bertambah. Ya terus naik ya sampai mencapai nilai 100 derajat Celcius. Sudah berhenti perubahan suhu airnya. Sekarang di titik D ini anak-anak kondisinya adalah wujudnya air, tetapi suhunya sudah menjadi 100 derajat Celcius. Jadi garis C ke D ini menunjukkan peristiwa perubahan suhu, tetapi wujudnya tetap ya. Selanjutnya ada proses masih berlanjut ya anak-anak ya. Jadi air yang suhunya 100 derajat Celcius ini masih dipanasin. Kalor yang diterima oleh air akan digunakan untuk mendidih ya atau peristiwa penguapan di seluruh bagian airnya. Ketika mendidih, suhunya tetap ya anak-anak. Nih, maka nanti grafiknya atau garisnya menunjukkan garis mendatar. Ini menunjukkan tidak terjadinya perubahan suhu, tetapi wujudnya yang berubah. Di titik D wujudnya air, di titik E ini wujudnya sudah uap air. Seperti itu. Jadi ini air mendidih anak-anak terjadinya harus ya di titik didih air. Dalam hal ini suhu 100 derajat Celcius.
Jadi kalian dapat amati untuk es batu yang suhunya min 10 derajat Celcius menjadi menjadi uap seluruhnya ya atau mendidih seluruhnya, itu ada 4 proses, yaitu A ke B, perubahan suhu es dari min 10 jadi 0, kemudian B ke C, ini perubahan wujud es menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius, kemudian C ke D, ini perubahan suhu air dari 0 derajat menjadi 100 derajat Celcius, dan proses yang terakhir itu perubahan wujud dari air menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalian dapat amati di sini ya anak-anak bahwa perubahan suhu dan perubahan wujud itu terjadinya secara bergantian ya. Nih Q1 itu perubahan suhu. Q2 ini perubahan wujud. Q3 ini perubahan suhu lagi. Dan Q4 ini terjadi perubahan wujud. Bagaimana anak-anak? Sampai sejauh ini penjelasan dari Ibu apakah bisa diterima dengan baik? Oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Membaca grafik ya, grafik kalor terhadap perubahan zat. Nah ini kita lihat bersama anak-anak, tadi Bu Santi sudah mencoba menjelaskan kepada kalian semua ya, bahwa untuk es yang suhunya min 10 derajat Celcius menjadi uap seluruhnya, ya ini ya uap air pada suhu 100 derajat Celcius itu harus melalui 4 proses atau 4 tahap gitu ya. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah ini dapat kita tuliskan sebagai berikut anak-anak. Nah ini ya, garis A ke B, ini ya A ke B, itu terjadi perubahan suhu, tetapi wujudnya tetap es. Besarnya kalor yang digunakan untuk mengubah suhu dari min 10 menjadi 0, itu nilainya adalah Q1. Berikutnya, garis BC, ini anak-anak garis BC. Ini peristiwanya adalah perubahan wujud melebur. Terjadinya pada suhu tetap yaitu 0 derajat Celcius. Besarnya kalor yang dibutuhkan adalah Q2. Berikutnya garis CD, ini ya C ke D. Ini menunjukkan perubahan suhu yang mana wujudnya tetap air. Besarnya kalor itu dapat ditentukan yaitu Q3. Berikutnya garis DE. Ini anak-anak DE. Ini peristiwa perubahan wujud mendidih. Terjadinya pada suhu tetap yaitu suhu 100 derajat Celcius. Besarnya kalor yang diperlukan adalah Q4. Nah anak-anak kalian dapat lihat di sini ya. Berarti Q1 dan Q3 ini menunjukkan perubahan suhu. Perubahan suhu tadi di slide awal itu dapat dicari menggunakan persamaan ini ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Tetapi Q1 ini wujudnya kan S anak-anak. Jadi nanti M-nya adalah massa S, C-nya itu adalah kalor jenis S, dan delta T-nya juga delta TS-nya. Yaitu dari min 10 menjadi 0 ya. Berarti naik 10 derajat Celcius, itu delta TS-nya. Selanjutnya untuk Q2, ini garis BC, merupakan peristiwa melebur. Melebur dapat dicari menggunakan rumus M dikali L. Kemudian Q3 ini perubahan suhu lagi anak-anak. Jadi nanti rumusnya Q3 itu MC delta T. Tetapi kalian dapat amati Q3 ini posisinya kan sudah di atas angka 0 ya. Nah ini berarti wujudnya kan air. Jadi nanti M-nya itu massa air, C-nya itu kalor jenis air, dan delta T-nya juga delta T air. Delta T air ya dari 0 sampai 100 derajat Celcius ya. Berarti berapa tuh perubahannya? Tinggal 100 dikurangi 0. Delta T airnya adalah 100 derajat Celcius. Jadi anak-anak kalian dapat lihat di sini ya, walaupun Q1 dan Q3 rumusnya sama MC delta T, tetapi ada perbedaan, yaitu di Q1 wujudnya masih S. Jadi nanti kalor jenisnya, kalor jenis S, perubahan suhunya juga perubahan suhu S. Sedangkan di Q3 itu wujudnya sudah air.
Maka nanti kalor jenisnya, kalor jenis air, dan delta T-nya juga itu menunjukkan perubahan suhu airnya. Berikutnya untuk Q4 itu adalah peristiwa mendidih. Nilai kalornya dapat dicari menggunakan persamaan M dikali U. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Kita akan langsung mencoba untuk mengerjakan latihan soal aja ya. Yuk kita lanjut. Contoh soal yang pertama. Kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram. Maka berapa banyak kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi air seluruhnya. Nah, anak-anak, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kalian bisa buat grafiknya dulu ya. Nah, grafiknya dalam bentuk yang lebih sederhana juga boleh ya. Kita lihat dulu anak-anak kondisi awalnya. Wujudnya dan suhunya apa dan berapa gitu ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan di awal adalah wujud zatnya apa, suhunya berapa gitu ya. Kita lihat di sini kondisi awal itu wujudnya es. Nih. Dengan suhu ini ya min 5 derajat Celcius. Ini suhunya. Nah, oleh karena itu kita buat dulu sebuah titik gitu ya. Kita sebut ini titik A. Tuliskan di sini. Es bersuhu min 5 derajat Celcius. Nah, kemudian yang diminta adalah menjadi air seluruhnya. Ya, ini targetnya atau kondisi akhirnya anak-anak. Menjadi air seluruhnya. Berarti esnya itu sudah mengalami peristiwa melebur ya atau perubahan wujud. Nah, kita lihat anak-anak sesuai dengan penjelasan Ibu sebelumnya. Awal itu wujudnya es, suhunya min 5 derajat Celcius. Targetnya atau kondisi akhirnya itu air seluruhnya. Berarti ini peristiwanya memerlukan kalor ya, dipanasin anak-anak. Es yang suhunya min 5 derajat Celcius, kalau menerima kalor atau dipanaskan, maka perubahan yang terjadi adalah perubahan suhu dulu ya anak-anak. Ingat, suhunya min 5 derajat Celcius. Berarti ini es belum mencapai titik lebur ya, belum boleh melebur anak-anak, belum bisa. Ingat, es kalau mau melebur harus mencapai 0 derajat Celcius. Kalau belum di 0 berarti tidak mungkin esnya itu mencair atau melebur ya. Jadi pertama kali proses yang terjadi adalah perubahan suhu. Nih suhunya naik anak-anak tuh. Sampai di 0 derajat Celcius. Kita sebut aja ini titik B. Wujudnya tetap ya, masih es. Ingat yang berubah hanya suhunya. Es, tapi sekarang suhunya 0 derajat Celcius. Nah, berikutnya ini belum mencapai target ya atau tujuan akhir. Karena yang diminta sampai menjadi air seluruhnya. Berarti es 0 derajat Celcius ini masih dipanaskan anak-anak. Yang terjadi berikutnya adalah peristiwa melebur atau mencair. Tapi pada suhu tetap. Nah, maka grafiknya digambar ini ya berupa garis lurus. Kita tulis ini titik C. Nah, sekarang kondisinya di C adalah ini menunjukkan peristiwa melebur. Berarti sudah terjadi perubahan wujud. Esnya sudah berubah wujudnya menjadi air. Tetapi suhunya tetap ya. Ketika wujud berubah, suhu tetap. Jangan lupa. Nah, ini dia grafiknya anak-anak. Sudah selesai, kan yang diminta sampai menjadi air seluruhnya. Jadi ini esnya dari A sampai ke C, itu dari es yang min 5 derajat Celcius sudah menjadi air seluruhnya. Ya, sudah melebur esnya. Langkah berikutnya adalah kalian mendata. Dari soal itu ada besaran apa aja yang dikasih tahu gitu ya. Diketahui. Ya, dilihat satu-satu nih. Ada nilai 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini menunjukkan kalor jenis esnya. Kalor jenis itu lambangnya C.
Nah, kalor jenis S kita kasih tulis aja CS gitu ya. Bernilai 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Berikutnya ada kalor jenis air, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti kalor jenis itu C, kasih keterangan punyanya air, C air. Nilainya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur esnya, 340.000 Joule per kilogram. Kalor lebur es itu berarti L ya, lambangnya LS. Nilainya 340.000 Joule per kilogram. Berikutnya ada ini 500 gram ya. Gram itu menunjukkan massa. Jadi ini masanya. Massa zatnya ya, massa esnya, massa zat. Itu 500 gram. Nah, massa di sini anak-anak harus dalam kilogram. Kenapa? Karena kalor jenis, kalor lebur kalian lihat nih ya per kilogram. Jadi harus setara ya dengan satuan yang lainnya anak-anak gitu. Jadi ini yang gram kita ubah ke kilogram. Nah, Bu Santi lebih suka perhitungan itu dalam bentuk pecahan biasa. Jadi nanti 500 gram, ini kan kalau diubah ke kilogram dibagi 1000 ya anak-anak. 500 per 1000 ini kilogram. Nah ini coret nolnya, boleh ya disederhanakan. Nah tersisa 5 per 10. Ini tuh masih bisa disederhanakan ya. 5 per 10 itu disederhanakan nanti jadinya 1 per 2. Masing-masing dibagi 5 ya, jadinya setengah kilogram. Oke, itu data yang ada di soal. Ya, untuk negatif 5 ini sudah kita cantumkan di grafiknya. Berikutnya yang ditanyakan, sebentar ini ya, biar nggak bingung. Ditanya, itu nilai Q dari S-5 sampai jadi air seluruhnya. Jadi dari kondisi awal ini titik A sampai titik C. Yang ditanya Q A ke C-nya berapa? Nah, kita jawab hitung satu persatu anak-anak ya. Cari dulu QAB per prosesnya ya, per tahapnya. Nih QAB dulu. Q dari A ke B. Ini tadi perubahan suhu ya kan? Jadi perubahan suhu rumusnya adalah M C delta T. Nah wujudnya S. Jadi kita kasih keterangan. MS CS delta TS. Kalau sudah kita masukkan nilainya. QAB sama dengan masanya ini ya setengah kilogram. Setengah dikali kalor jenis S, CS-nya ini yang 2100. Dikali delta TS-nya. Mana delta TS ini anak-anak? S-nya kan semula min 5 derajat Celcius. Terus akhirnya menjadi 0 derajat Celcius. Nah untuk delta atau perubahan suhu S-nya, delta TS itu berarti suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Akhirnya 0 ini kan ya. 0 dikurangi suhu awalnya. Min 5. Ini ya min 5. Nah 0 dikurangi min 5. Min sama min tuh nanti jadinya plus anak-anak ya. Jadi positif. Jadi kalau 0 dikurangi min 5 itu nanti hasilnya 5 anak-anak. Tuh ini delta TS-nya. Kita masukkan nilainya ke sini. 5. Ya, langkah selanjutnya kita hitung, disederhanakan dulu ya. Ini bisa dicoret anak-anak. Setengah dikali 2100. Nah ini 2-nya kan jadi 1. 2100 ya dibagi 2. Itu nanti 1050. Nah langkah berikutnya adalah 1000, ini berarti 1 dikali 1050 dikali 5 ya.
Kalau pengalinya 1 kan tidak mengubah nilai ya anak-anak ya. Jadi kita tinggal mengalikan 1050 dikali 5. 1000 dikali 5 itu 5000. 50 dikali 5 itu 250. Jadi hasilnya kalian jumlahkan ya, 5250 joule. Ini baru QAB anak-anak. Berikutnya, proses kedua yaitu QBC. QBC. QBC kalian lihat di sini di grafik B ke C itu perubahan wujud melebur. Melebur berarti rumusnya pakai yang M dikali L gitu ya. M-nya ini massa S, L-nya kalor lebur S. Sudah tinggal dimasukin nilainya anak-anak. Massa S kita punya tadi sama ya, masanya nggak berubah nih, setengah. Jadi nanti ini setengah dikali kalor lebur S-nya. Ini anak-anak yang 340.000 joule per kilogram. 340.000 joule per kilogram. Nah berikutnya ya udah tinggal dibagi ya. Nih dibagi 2 ini jadi 1. 34 dibagi 2 itu 17, ada nolnya 4 ya. Jadi ini dibagi aja dulu, bagi 2 ini 17. Jangan lupa ada 0,4. Jadi nanti hasilnya adalah 170.000 joule. Ini baru QBC ya. Nah anak-anak QAB sudah ada. Dari proses A ke B udah ada, B ke C udah ada. Artinya kita sekarang sudah bisa menghitung nilai QA sampai ke C gitu ya. QAC itu kan berarti tinggal menjumlahkan QAB dengan QBC-nya. Seperti itu. QAB itu 5.250. QBC itu 170.000. Nah kalian jumlahkan, bisa kan ya? Satuan sama satuan sejajar gitu ya, puluhan dengan puluhan. Jadi hati-hati untuk menjumlahkan ya, harus setara. Yang satuan sama satuan, puluhan sama puluhan gitu ya posisinya. Maka ini hasilnya adalah 175.250 joule. Nah ini dia hasil akhirnya anak-anak. Tuh. Untuk contoh soal pertama selesai. Tidak mudah, tidak susah kan ya anak-anak ya. Jadi fisika itu sebenarnya mudah anak-anak ya. Asal kalian tekun, terus kalian teliti, cermat ya, dan tidak mudah menyerah. Atau pantang menyerah ya, coba terus. Sebenarnya mudah kok, nggak susah fisika tuh. Baik, bisa ya kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kedua. Kita lihat, es sebanyak 200 gram dipanaskan dari suhu min 10 derajat Celcius hingga menjadi air bersuhu 12 derajat Celcius. Prosesnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Oh nanti grafiknya kita buat sendiri anak-anak ya. Diketahui kalor jenis es 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340.000 joule per kilogram, maka berapa jumlah kalor yang diperlukan pada proses tersebut? Oke, cara mengerjakannya sama seperti contoh soal sebelumnya ya. Langkah awal kalian lihat dulu kondisi awal. Wujud zatnya apa, suhunya berapa ya. Nah kalau kita lihat di soal, itu wujudnya adalah es. Ini anak-anak ya, nih es. Suhunya ini anak-anak, min 10 derajat Celcius. Itu kondisi awalnya. Yuk kayak tadi ya, bikin titik dulu, kasih nama titik A. Kemudian tuliskan keterangannya untuk wujudnya es, untuk suhunya min 10 derajat Celcius. Nah kemudian kondisi akhirnya, jadi dikasih tahu tuh awal dan akhir ya anak-anak ya. Hingga menjadi air, nah ini dia kondisi akhirnya tuh yang dipengenin atau yang diinginkan itu nanti wujudnya air bersuhu. Nah ini ada suhunya sekarang nih airnya bersuhu 12 derajat Celcius ya.
Agak berbeda dengan contoh sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hanya sampai melebur menjadi air seluruhnya. Berarti airnya suhu 0 gitu ya. Nah ini air bersuhu 12 derajat Celcius. Oke, berarti langkah berikutnya kita akan lihat proses apa aja sih yang terjadi dari es bersuhu min 10 derajat Celcius hingga menjadi air bersuhu 12 derajat Celcius. Ada beberapa tahapan ya anak-anak, ingat. Yuk kita mulai. Es yang suhunya min 10 derajat Celcius ketika menerima kalor yang terjadi adalah perubahan suhu. Ya, ingat es yang suhunya min 10 tidak mungkin melebur. Karena peristiwa melebur itu terjadi harus pada titik lebur esnya, yaitu 0 derajat Celcius. Padahal di sini suhu esnya min 10 derajat Celcius. Jadi kalor yang diterima es itu digunakan untuk perubahan suhu dulu anak-anak. Nih suhunya naik. Nah kita sebut ini titik B. Wujudnya tetap es ya. Ingat perubahan suhu wujud tetap ya. Jadi wujud tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya suhunya. Ini masih es tapi suhunya sekarang sudah 0 derajat Celcius. Kemudian ya kalor yang diterima lagi itu akan digunakan selanjutnya adalah perubahan wujud, yaitu esnya akan melebur menjadi air. Karena di titik B ini es sudah mencapai titik leburnya 0 derajat Celcius ya anak-anak ya. Jadi proses selanjutnya adalah perubahan wujud. Nih perubahan wujud. Tapi suhunya tetap ya. Kita tulis di sini titik C ya. Titik C ini nanti wujudnya adalah air. Ini suhunya masih 0 derajat Celcius anak-anak ya. Jadi suhunya tetap ya untuk garis BC, tapi wujudnya yang berubah. Es menjadi air, suhunya di 0 derajat. Nah berikutnya, ini belum tujuan akhir anak-anak, karena targetnya adalah air bersuhu 12 derajat Celcius. Berarti proses selanjutnya yang terjadi adalah perubahan suhu. Nih ya, misalnya kita tulis ini titik D. Di sini wujudnya air, suhunya 12 derajat Celcius. Ya. Ini gambar grafiknya Bu Santi kurang bagus nih anak-anaknya sebenarnya. Kenapa? Karena ini loh, perubahan suhu 10 derajat sama 12 derajat ini lebih pendek garisnya, yang 12 ini salah ya. Tapi ini karena tempatnya tidak mencukupi, tadi Ibu kurang perhitungan ya. Jadi harap dimaklumi. Tapi semoga ya grafik ini bisa lah ya membantu kita untuk mencari hasil akhirnya nanti ya. Oke. Berikutnya anak-anak, langkah selanjutnya adalah kita tulis diketahui. Di soal itu ada apa aja? Ini ya. Ada massa nih 200 gram. Massa es atau massa zatnya. M itu 200 gram. Kita ubah ke kilogram anak-anak. Dibagi 1000 ya, 200 bagi 1000 terus disederhanakan. Itu nanti nilainya paling sederhana adalah 1/5 kilogram. Berikutnya ini ya, ada kalor jenis es, kalor jenis air, dan kalor lebur esnya. Kalor jenis es itu CS 2100 nilainya, Joule per Kg derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur esnya 340.000 Joule per kilogram. Nah itu dia. Sedangkan untuk yang keterangan suhu itu biarkan kita nanti lihatnya dari grafik aja ya. Ini yang suhunya nggak usah dicantumin di sini. Oke, langkah berikutnya anak-anak ditanya. Ditanya itu dari titik awal A, es bersuhu min 10, sampai nanti titik akhir D, ya air bersuhu 12 derajat Celcius. Jadi yang ditanya adalah QAD, ini ya QAD. Caranya sama kayak tadi anak-anak. QAD ini ya dari A ke D itu kan ada 3 tahap ya, atau 3 proses nih. Ada QAB, perubahan suhu, QBC, ini perubahan wujud, dan QCD itu perubahan suhu lagi ya. Sekarang kita hitung satu persatu dari QAB dulu. QAB
itu perubahan suhu. Maka rumusnya adalah MC delta T. Kalian amati A ke B itu wujudnya masih S. Jadi kasih keterangan. Masanya masa S, kalor jenisnya juga S, delta T-nya juga punyanya S. Berikutnya kita tuliskan di sini masanya 1/5 dikali ya kalor jenisnya 2100 dikali delta TS-nya. Sekarang kita lihat di sini anak-anak fokus ke ini ya, titik A ke B. S awalnya min 10, akhirnya 0. Jadi nanti delta TS-nya 0 dikurangi min 10. Itu hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Jadi S mengalami perubahan suhu sebesar 10 derajat Celcius ya. Kita masukkan di sini nilainya. 10. Berikutnya, anak-anak, kita coret-coretan dulu ya. Mana nih yang bisa disederhanakan? Yang gampang ya ini 1/5 dikali 10 dulu ya anak-anak. Ini 1/5 sama 10. Ini nanti jadi 1. Ini jadi 2 gitu ya. Jadi 1/5 dikali 10 itu hasilnya 2 gitu kan. Nah kemudian kita hitung perkaliannya. 2100 dikali 2. Nah ini hasilnya adalah 4200 Joule. Ini baru QAB anak-anak. Berikutnya kita hitung QBC. B ke C itu perubahan wujud melebur. Jadi kita menggunakan rumus yang ML. Ini masanya masa S. Nah masukkan nilainya anak-anak. Masanya tetap ya 1/5. LS-nya itu 340.000 Joule per kilogram. Nah kita hitung. 1/5 dikali 340.000. Hasilnya adalah 68.000 Joule. Nah masih ada satu proses lagi yaitu QCD anak-anak. QCD. Perubahan suhu lagi ya, tapi wujudnya udah air sekarang. Jadi pakai persamaan M, C, delta T. Tapi wujudnya air, jadi masanya masa air. Kalor jenisnya kalor jenis air, delta T-nya juga delta T air. Nah masukkan nilainya, untuk massa tidak mengalami perubahan ya. Kita menggunakan nilai 1/5. Kalor jenis air itu yang 4200 anak-anak. Kemudian delta T airnya, yuk kita lihat. Air, ini ya semula suhunya 0 derajat Celcius. Akhirnya air menjadi 12 derajat Celcius. Maka delta T air itu adalah 12 dikurangi 0. Nilainya adalah 12 derajat Celcius. Itu nilai delta T airnya. Kita tuliskan di sini. 12. Nah selanjutnya kita sederhanakan anak-anak ya. Ini 1/5 dikali 4200 ya, atau 4200 dibagi 5 anak-anak. Nih ya, ini 1, 4200 dibagi 5. 4000 dibagi 5 itu kan 800. 200 dibagi 5 itu 40. Jadi 4200 dibagi 5 itu nilainya 840 anak-anak ya. Kemudian berikutnya, nah ini dikali ya, jadi tinggal 1 dikali 840 dikali 12. Kalian tinggal mengalikan. 840 dikali 12. Itu nanti hasilnya adalah 10.080 anak-anak. Joule. Nah ini dia. Semua proses sudah kita hitung satu persatu dari QAB, QBC, dan QCD. Sudah komplit anak-anak ya. Berarti karena sudah lengkap, kita bisa menghitung dari awal sampai ke akhir. Dari
ini ya dari A ke D. Itu adalah kita jumlahkan semuanya ya prosesnya. Ki AB ditambah Ki BC ditambah Ki CD. Nah, hasilnya adalah ini anak-anak kalian jumlahkan semua ya. Ini satuannya dulu 0 ya. Ini dijumlahin semua nih anak-anak. 0. Kemudian puluhannya. Ini 8. Ratusannya 2 ya. Nah, sekarang ribuannya ada 4 sama 8. Itu berarti kan 2. Ya, 12. Nah, simpan 1 di sini kan ya. Nah, kemudian ini yang puluhan ribu ada 6 sama 1 7. Nah, tadi ini nyimpan 1 jadi 8. Nah, ini dia hasilnya anak-anak. 82.280 joule. Bagaimana anak-anak untuk materi grafik kalor ini? Ibu berharap penjelasan dari Bu Santi dapat membantu proses belajar kalian di rumah masing-masing ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ucap ya, atau ada sedikit penjelasan yang mungkin bikin kalian bingung gitu ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri video ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip gitu ya. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan proses belajar kalian dengan mengerjakan soal-soal latihan mengenai grafik kalor. Baik anak-anak, dadah semuanya, Tuhan memberkati.